Hai Sobat Royal Chess, terima kasih sudah klik video ini. Dan kita akan bahas dari lanjutan babak kedua Serbia Chess Open 2024, turnamen yang sedang aku ikutin di Hotel Metropol Belgrade, Serbia. Lawanku kali ini adalah Su Junwei, pecatur dari Tiongkok, teman-teman. Nah, di turnamen ini kayaknya banyak banget pecatur Tiongkok yang mengikuti turnamen Serbia Open 2024 ini. Nggak tahu karena kayaknya deket ya, Pen. Kayaknya Cina dari sini deket kayaknya ya. nggak tahu deh gue. Atau tapi banyak banget ya. Banyak. Banyak banget pecatur-pecatur Tiongkok yang mengikuti turnamen ini. Turnamen ini formatnya adalah catur klasik 90 menit dengan bonus waktu 30 menit setelah langkah ke-40 bagi kedua pemain, teman-teman. Nah, tandingnya itu selalu setiap harinya rata-rata jam 16.00 waktu Serbia atau jam 21.00 waktu Indonesia Barat, teman-teman. Kalian bisa nonton live streamingnya di YouTube RL Chess setiap harinya jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Nah, kita akan bahas gamenya. Jangan lupa like dulu, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian, guys. Ya, aku memulai dengan buah putih ya, dengan D4, kemudian kuda F6, London System, G6, kemudian E3, gajah G7, kuda ke petak C3, dan hitam mainkan langkah D5. Kemudian aku langsung mengancam pion petak C7 dengan kuda B5, hitam kuda 6, dan putih kembali lagi kuda C3 dengan tujuan makan kuda di petak 6, hitam kembali lagi dengan kuda B8. Nah, sebenarnya kalau mau remis bolak-balik aja bisa nih. Nah, tapi sayang ya karena lawannya elo rating lebih rendah. Jadi rugi kalau remis, ya elo ratingnya pasti akan menurun, guys. Nah, gimana sih cara ngitung elo rating? Paling gampang gini, kalau kita misalkan elo rating lebih tinggi, kalau kita kalah atau remis pasti turun ya. Pasti kita akan defisit. Nah, tapi kalau kita lawan elo rating lebih tinggi, kita remis atau tidak kalah ya, gitulah. Ya remis lah ya, atau menang, itu pasti akan naik. Nah, apa langkah yang saya rubah? Yaitu langkah H4 ya, variasi agresif. Kemudian hitam nahan langsung dengan H5. Ini cepet ya dia mainnya. Kayaknya dia udah tahu teori ini. Kemudian kuda F3, rokade, dan kemudian saya lanjutkan dengan menteri D2 ya, karena di sini udah bongkar lewat H4 ya. Pasti dong otomatis lebih banyak kansnya ya, kalau mau nyerang sekalian saya pilih rokade panjang. Hitam menyerang juga dengan langkah C5, kemudian saya kuda E5, hitam kuda C6, dan kemudian saya gajah B5. Hitam pukul pion D4, pukul lagi, dan hitam mainkan langkah menteri B6. Jaga kuda sambil menyerang pion di petak D4. Ya, kemudian saya pilih rokade panjang. Nah, kalau kita mau bahas ya sebelumnya ya di sini, sebenarnya ada pilihan lain yaitu seperti mukul pion petak C5. Ini juga ada pilihan seperti ini. Nah, apa langkah terbaik hitam? Ada pilihan gajah E6, ada kuda E8. Jadi contoh, kalau dia di sini pilih kuda E8, itu tujuannya untuk mengaktifkan ancaman dari gajah, diagonal gajahnya Fianchetto di petak G7. Nah, ini kalau dimakan, makan lagi. Nah, terlihat ya, kayaknya walaupun putih unggul satu pion, tapi gajahnya jadi hidup dan bahaya. Nah, kayaknya nggak menarik untuk dipilih buat pemain putih. Nah, kita back to the game. Jadi setelah kuda C6, gajah B5 ya dipilih ya. Aku nggak mau makan dulu kemudian mengambil pion C5. Kemudian hitam pilih makan pion D4, pukul balik, langkah pasti. Kemudian menteri B6 dengan tujuan jaga kuda dan menyerang pion D4. Kemudian aku lanjutkan dengan langkah rokade panjang. Dan ini menarik, hitam mainkan langkah kuda E4 di langkah ke-13 ya, artinya ini paksaan juga ya, makan, dan kemudian dia pilih menteri makan gajah. Kenapa dia mau tuker gajah? Kayaknya mau main dengan sepasang gajah ya. Dan kalau dia pilih makan kuda di petak E4, apa pilihan putih terbaik di sini? Mungkin aku akan pilih gajah pukul kuda kalau dimakan lagi, dan aku akan lanjutkan dengan gajah H6 untuk hilangkan kekuatan gajah ini. Ya kalau dilanjutin dengan benteng B8, gak apa-apa, B3 aja. Gitu kira-kira, teman-teman. Jadi kalau misalkan dia makan, dan kemudian dia lanjutin dengan menteri A5 seperti ini, bisa raja B2. Aman-aman saja. Yap. Nah, pasti dia pilih menteri B5 ya, lebih bagus di sini. Dan kemudian kuda C3 balik lagi. Dan dia pilih menteri A6. Jadi ngasih pion petak D5. Tapi kalau kita makan, dia menteri A2 nih, ancaman checkmate dan ngancam kuda. Kalah kita. Gak mungkin dong. Nah, menteri ke petak A6. Kira-kira apa langkah terbaik buat putih, guys?
Ngantuk kedua. Untuk Nah, kemudian saya pilih langkah F3. Sebenarnya kurang akurat juga nih. Lebih bagus A3 ya. A3 atau Raja B1. Ya, F3. Oke. Kemudian hitam mainkan langkah benteng D8 menjaga pion di petak D5. Kemudian saya lanjutkan dengan benteng D ke petak E1. Ya, karena saya menganalisa bahwa dia akan makan dan kemudian mendorong pion D4. Jadi saya jaga dengan benteng DE1 dan kemudian dia jalan menteri B6 mengancam pion D4. Nah, kemudian saya makan kuda C6, dimakan lagi dan saya lanjutkan dengan gajah E5, coba menukar gajah. Dia menutup dengan F6 dan kemudian saya tarik kembali dengan gajah F4. Buat teman-teman yang nanya kenapa mukul kudanya pakai pion, ya jelas banget dong buat buka jalur B ini. Nah, gajah F4 ya, di sini masih aman lah, ketutup ya kekuatan gajahnya. Kalau nggak ditutup bahaya banget nih. Kemudian hitam mainkan benteng L8. Nah, langkah ke-20. Di langkah berikutnya, kira-kira apa langkah yang akan atau langkah terbaik yang menurut teman-teman bagus dimainkan oleh putih nih guys? Apakah sama dengan langkah RL Chess? Yap. G4 dong. Boom. Kemudian dia pilih langkah E5. Ya, dia nggak mau makan ya. Jadi apa sih ide dari G4? Kalau dia makan, maka saya akan jalanin langkah H5. Kalau dia di sini G5, maka saya akan dorong lagi H6. Kalau dia mundur gajah ke petak H8, saya akan jalan menteri D3 nih. Ada ancaman seperti ini. Kalau dia makan, kita masuk menteri G6. Kalau dia raja ke petak F8, saya akan menteri H7. Ya, raja aman, tinggal jadiin pion doang ya. Makan terus jadiin pion ini deh, jadi queen. Kayaknya makan sini bisa nih, habis itu 2 langkah kayaknya promosi nggak tercegah ya. Nah, tapi lawan kira-kira ada jawaban lain nggak kalau H6? Mungkin gajah F8 di sini dimainkan, ya kita bisa makan sini nih. Bisa kombinasi sini. Kalau dimakan lagi, ya H7 dulu, raja geser, nah baru mainin langkah menteri G5. Ada ancaman cek sini, ada ancaman cek sini. Ya, yang lebih bahaya sini sih. Kalau dia gajah G7, bisa kombinasi nih. Dan boom. Udah ngerti kan lu? Ini di belakang game Novendra ya. Nanti banyak yang request juga, Ndro, bahas game lu, Ndro. jelek. Nanti kita bahas yang game babak pertama lah. Nanti ya kita bahas ya. Nah, disitulah kira-kira rencananya. Nah, kemudian di hitam lebih pilih jalan E5. Artinya pinter juga lawannya, walaupun LO21 ya. Tahu juga bahaya kayak gitu. Jadi emang kalau ditanya kenapa kita kadang kalah sama elo rating yang lebih rendah, ya tergantung performa pada saat permainan juga. Gitu Hendro ya. Betul. Kadang LO21 juga kalau lagi gila juga, lagi on fire juga ya. Mungkin lagi seneng. Ya kan, moodnya bagus, dia bisa main gila juga. Benteng B8, B3 dan kemudian menteri B4 masuk ya di sini. Ya, di sini sebenarnya ya gajah 6. Kalau dimakan nggak bisa ya, ini pin. Kalau dia makan sini rugi dong, ya kan, ancaman langsung pada petak G6 ya. Nah, benteng B8, B3 dan kemudian menteri B4 makan lagi, kemudian makan E5, makan, kemudian makan H5. Kemudian hitam mainin langkah gajah F5 menyerang ya. Gak mau dia makan ini karena rajanya pasti akan terekspos. Kemudian makan lagi G6. Kemudian hitam menteri A3, raja B1 dan ya bingung juga ya hitam harus ngapain lagi. Mungkin ada serangan A5 ya. Tapi disinilah langkah menarik di game ini ya. Jadi boom. Nabrak pion di petak B3. Apakah ini kombinasi yang benar? Coba teman-teman hitung nih. Kira-kira bener gak guys? Yap, makan harus pakai pion A, kemudian makan lagi, raja geser ya. Di sini juga menarik nih, ada pilihan raja C1 atau raja 1. Nah, saya lebih pilih raja A1. Kenapa nggak pilih raja C1? Karena mengiranya menteri A3, raja D1 bakal D4 gini. Jadi kayak lebih serem aja gitu, walaupun menang benteng tapi masih bisa diacak-acak lah. Padahal ada kuda E1, ada kuda E2, kuda C1 ya. Nah, lebih pilih raja A1 aja.
Nah, kalau kalkulasi sih mungkin kalau gajah C2 ya. Ya, gajah C2 ya benteng C1 gini. Kalau di skak ya ditutup gini. Jadi aman-aman aja. Jadi kombinasi gagal lah. Gatot. Gagal total. Kombinasi Gatot deh. Raja A1 dan kemudian dia beli Menteri B4 ini juga tricky juga. Ya, tricky artinya dia punya tujuan Menteri A5 ini sambil memberikan pin, jadi kudanya nggak bisa nutup, dia mau benteng B8. Pinter juga. Ya. Apa jawaban terbaik putih? Ya berarti kita harus menjaga queennya dengan benteng E2 saya pilih. Kemudian Menteri C4 dia pilih ya. Jadi kalau dia mau jalanin ide benteng B8 gimana tuh? Ya kita jalan benteng B1. Kalau dia cek begini kita tutup, udah selesai. Nah, kalau tadi di posisi ini mungkin menarik ya, Menteri A3, kuda A2, benteng B8 bisa nggak sih? Nggak bisa juga, ditutup juga gini. Gitu. Itulah kenapa dia Menteri B4 dan kemudian Menteri C4, saya jalan benteng B1, dia D4, kuda 2, gajah 6 ancam. Skak dulu. Ya, tujuannya apa? Biar menteri bisa ke sini. Dan kemudian benteng B2, kemudian benteng E7, makan E5 dan menyerah. Ya karena kira-kira kalau dilanjutin mungkin benteng B7 kali ya yang menarik. Tapi saya ada kalkulasi benteng E6 sih tadinya. Jadi kalau dia makan B2 ada tempo skak dulu. Baru ngambil bentengnya. Kalau misalkan makan sini kan ada checkmate nih. Jadi tipuan juga dia. Pinter juga. Gitu guys. Nah, di babak berikutnya saya akan melawan unggulan ke-12 namanya Pang Tao, International Master dari Tiongkok juga. Dan ada pecatur lainnya. Jadi hari ini bakal bakal bisa streaming semua. Bakal kalian bisa nonton 3 pecatur Indonesia yang bertanding di Serbia Open 2024. Ada Grandmaster Novendra Priasmoro, ada International Master Jody Setiaki dan ada RL Chess sendiri teman-teman. Nontonnya jam 21.00 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube RL Chess, the one and only. Teman-teman, hanya aku yang menyiarkan live streaming ya. Selain itu nggak ada lagi mas? Nggak ada. Kalau mau lihat kiprahnya pecatur Indonesia paling update di YouTube RL Chess guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, follow semua sosial mediaku supaya dapetin update dari konten-konten dunia percaturan guys. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara gampang banget, gratis, like, share, komen, dan subscribe. Kalau kalian mau support RL Chess dengan cara donasi juga bisa, linknya ada di kolom komentar guys. Terima kasih semuanya. Ciao. Doain sukses guys. Komennya yang positif dong. Gak apa-apa sih.